ada yang kemudian berkurang harta benda, ada yang makanannya kemudian belum didapati, ada yang sakit sampai dengan wafat, ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Manusiawi nggak sih ngeluh? Ya manusiawi. Manusiawi nggak sih marah? Ya manusiawi. Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Kasih ujian, dia ngeluh. Dikasih nikmat juga, dia ngerasa kurang. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini selain balik ke agama. Sekarang kota metropolitan, orang tidak menemukan ketenangan lagi. Makin besar kota, makin banyak diskotik, makin banyak karaoke, makin banyak kafe. Tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini selain balik ke agama. Stres, depresi, tekanan. Orang kalau sudah stres, bawaannya bodoh. Datang jin masuk. Kata jin, bunuh dirimu, bunuh dirimu, bunuh dirimu. Itu kalau sudah bisik jin menengok baygon macam Coca-Cola. Jadi kalau hati kami gundah gulana gimana Pak Ustaz? Buka Yasin baca. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nih, tidak ada jalan lain. Orang sekarang stres pergi ke psikiater. Masuklah ke rumah sakit, nemui psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah depresi nih Pak psikiater. Sudah 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Kena insomnia nampaknya. Gimana nih Pak psikiater? Kata psikiater dalam hati, ente masih syukur 2 hari 2 malam. Aku sudah 2 bulan nggak tidur-tidur. Manusia ini punya masalah semua. Ini dunia ini tempat masalah. Berani datang ke dunia, berani menghadapi masalah. Jadi hidup ini harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Allahu Akbar. Masalah ini besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Artinya apa? Engkau maha besar ya Allah. Hidup ini penuh dengan masalah, tapi semuanya kuadukan kepada Engkau. Allahu Akbar. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Pak Ustadz, saya sudah bolak-balik sholat, kenapa nggak mendatangkan ketenangan? Tidak merenungkan bacaan sholat, tak merenungkan bacaan ayat. Tanyakan pada diri kita, berapa ribu kali kita sudah ruku dan sujud sampai dengan detik ini? Pertanyaannya, dari sekian ribu sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan kita baca, kita nggak ngerti yang kita baca. Kita sujud tidak paham yang kita ungkapkan dalam sujud. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau tidak mengerti apa yang kita lakukan? Ada yang lebih susah dibandingkan dengan sabar, yaitu khusyuk. Khusyuk. Karena itu ketika Allah menyandingkan sabar dengan khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya masalah, terima dulu dengan sabar, minta tolong lewat salat. Tapi salat tidak mudah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Maka kata Allah, menunaikan salat dengan khusyuk itu lebih sulit dibandingkan sabar, sekedar sabar menerima ujian. Kenapa? Dalam sabar kita masih bisa mengingat sesuatu yang ingin kita ingat. Dalam sholat yang tidak ingin Anda ingat bisa diingat. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga?
Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silahkan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah kata Quran, ada yang kemudian berkurang harta benda, ada yang makanannya kemudian belum didapati, ada yang sakit sampai dengan wafat, ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wa basyiris sabirin, sabar. Orang mukmin kalau ada sedih, kalau ada galau, kalau ada khawatir, obatnya itu adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Tapi bagi orang mukmin, Allah di hatinya. Sehingga ketika dia diingatkan dengan nama Allah, otomatis dia menjadi tenang. Jadi mukmin itu bukan tidak pernah khawatir, nggak pernah galau, nggak pernah sedih. Karena itu sifat manusia. Tetapi menjadi manusia saja kita tidak bisa bahagia. Hanya bermodalkan manusiawi kita nggak bisa bahagia. Harus plus manusia plus iman baru bahagia. Pada dasarnya kata Allah, manusia itu khusr, rugi, sengsara, ngeluh. Itulah sifat manusia. Manusiawi nggak sih ngeluh? Ya manusiawi. Manusiawi nggak sih marah? Ya manusiawi. Tapi tahukah kita manusia itu khusr? Kalau cuma pakai modal manusia, kita lebih sering sengsaranya daripada bahagia. Kasih ujian, dia ngeluh. Dikasih nikmat juga, dia ngerasa kurang. Itulah insan. Kalau dia cuma jadi insan, pastilah fi khusr, pasti dalam keadaan sengsara, rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman.